Hujan, karya autor Neneng Susanti, episode ke-97. Selamat mendengarkan. Diandra, gadis cantik berusia 23 tahun itu pun menerima uluran tangannya. Ia tersenyum manis seperti biasanya. Baru lihat, jarang nongkrong ya? Tanya Diandra. Iya, jawab Air singkat sambil melepaskan tangannya. Yuk, panas nih. Diandra langsung bergelayut pada lengan pemuda yang jelas 3 tahun lebih muda darinya itu, menuju teman-teman yang lain. Wajah cantik dan murah senyumnya disambut baik oleh semua orang yang menunggu kedatangan Diandra usai latihan. Keren lah, lu pasti menang. Ratunya jalanan. Semangat Di. Gak akan ada yang bisa kalahin lu. Itulah beberapa sanjungan dan penyemangat untuk Diandra yang biasa dipanggil Di. Ianya mengangguk sambil mengucapkan banyak terima kasih untuk semua orang yang telah mensupportnya. Lu datang ya pas gue tanding nanti, pinta Di pada pemuda di hadapannya itu. Kalau sempat gue pastiin buat datang kok, jawab Air yang kini dibuat penasaran oleh aksi Diandra di jalanan. Ngarep banget gue buat lu datang Air, ucapnya sedikit canggung. Panggil Ai aja, pinta pemuda yang berstatuskan suami dari Hujan itu. Obrolan keduanya terhenti saat salah satu temannya memanggil Air dan Diandra untuk makan-makan di tempat yang sudah disediakan. Gadis itu tanpa bertanya lagi, langsung menyiapkan piring berisi lauk dan sayur untuk Air. Makan dulu, tita Diandra sambil menyodorkan makan yang sudah ia ambilkan tadi. Gue bisa ambil sendiri Di, ucap Air yang sedikit terkejut dengan sikap Diandra, seakan mereka sudah kenal lama. Gak apa-apa, sekalian. Keduanya makan bersama di meja yang terpisah dengan yang lain, karena keinginan Diandra. Obrolan ringan untuk saling mengenal di antara mereka pun terus berlanjut, sampai makanan habis tak tersisa. Mau stay di sini? Tanya Air kemudian saat tahu ternyata Diandra baru 2 minggu tinggal di kota. Iya, nanti antar gue muter-muter kota ya. Kekehnya sambil mengedipkan satu matanya membuat Air tergelak. Naik odong-odong aja, nanti gue sewain kalau lu mau buat muterin kota sampai lu muntah, jawab Air sambil tertawa. Diandra memanyunkan bibirnya, mirip sekali dengan sang istri jika sedang kesal jika diledek olehnya. Satu persatu temannya berpamitan, karena waktu semakin sore menjelang malam. Begitupun dengan Air yang mulai memakai jaketnya bergegas bangun dari duduknya. Lu mau pulang? Tanya Diandra saat Air berdiri. Iyalah, masa gue nginep, jawabnya santai. Antar gue balik ke kosan mau nggak? Pinta gadis itu yang juga sudah ikut berdiri. Motor lu kenapa? Gak apa-apa, kita 2 motor, sautnya sambil tertawa. Enggak, kurang kerjaan amat gue, malas Air sambil menggelengkan kepalanya. Dulu saja sebelum menikah ia paling malas mengantar para kekasihnya, apalagi ini bukan pacar dan sudah memiliki istri, pikirnya. Duluan ya, pamit Air yang tak mempedulikan lagi Diandra. Ianya menoleh lalu melambaikan tangan saat gadis itu memanggil namanya berulang kali. Awas lu Ai, berondong jual mahal. Air menghentikan motornya di depan rumah utama, menunggu para penjaga membukakan pintu gerbang untuknya. Omanya yang kebetulan ada di teras langsung menyunggingkan senyum saat cucu pertamanya itu datang. Kok di luar? Kan dingin banget, ucapnya sambil memeluk ibu dari papanya itu. Iya sayang, mungkin firasat kalau gantengnya Oma mau datang, jawab wanita parubaya itu. Keduanya masuk ke dalam dengan Air merangkul bau Oma sampai ke dalam kamar. Opa yang sedang duduk bersandar di punggung ranjang sedikit terkejut dengan datangnya sang cucu. Wah, kesayangannya Opa baru jengukin ke sini, sindir pria parubaya itu yang sudah merentangkan tangannya siap memeluk cucu cengengnya. Maaf, kakak baru sempat. Air langsung menangis dalam dekapan Opa. Hatinya yang mudah tersentuh langsung sedih mendengar keluhan opanya membuat ia sangat merasa bersalah. Ada apa? Mana mantu Opa? Ada di apartemen, jawab Air di sela isak tangis kecilnya. Kakak dari mana? Kenapa gak diajak? Tanya Oma sambil mengusap lengan cucunya yang masih dalam dekapan sang suami. Kakak abis main. Ketiganya terus mengobrol sampai jam makan malam, dan setelahnya Air berpamitan untuk masuk ke dalam kamarnya untuk membersihkan diri. Air membuka pintu kamarnya di lantai 2, kamar yang berukuran sangat besar melebihi kamarnya di apartemen. Ia melangkahkan kakinya menuju tempat tidurnya,
membaringkan tubuh lelahnya di sana. Air merogoh ponsel di saku celana. Ia tersenyum kecil saat ada ratusan miss call dan ratusan juga pesan dari istrinya yang ia tinggal hari ini. Tapi Air masih mengabaikannya. Ia memilih mengirim pesan lebih dulu pada adiknya. Bu, bawain pisang kakak ke rumah opa ya. Episode ke-98. Selamat mendengarkan. Bu, bawain pisang kakak ke rumah opa ya. Bumi tersenyum kecil dalam rangkulan Reza saat ia dan kedua orang tuanya berada di ruang TV usai makan malam tadi. Patah hati membuat Reza dan Melisa tak pernah jauh dari si tengah. Mau kemana? Tanya Reza pada Bumi. Mau anterin pisang kakak ke rumah opa sebentar ya? Jawabnya sambil memasukkan ponselnya ke saku celananya. Dia pulang? Tanya Melisa bingung. Reza langsung mengusap pipi Humairahnya agar tenang dan tak banyak berpikir yang macam-macam dulu. Tentang putranya memang sudah pergi sebelum makan siang. Opa yang suruh nginep. Udah 2 minggu kakak gak kesana katanya. Balas Bumi yang tahu kekhawatiran mamanya. Bumi langsung bangun dari duduknya saat Reza mengizinkan ia untuk pergi mengambil barang keramat si sulung di kamarnya untuk segera diantar ke rumah utama. Putra kedua pewaris Rardian Group itu menaiki tangga dengan terus menghela napas berat. Ada apa lagi? Bumi mengetuk pintu kamar kakaknya sedikit keras, karena tak ingin lama menunggu dan benar saja. Cukup sepersekian detik, pintu kayu bercat putih itu pun terbuka. Hujan mengernyit dahinya saat melihat siapa yang ada di depannya. Bukan orang yang ia harapkan, tapi Bumi justru menantawanya saat Hujan berdiri dengan bantal pisang dalam dekapannya. Bumi langsung menengadahkan tangan. Apa? Tanya Hujan yang tak mengerti maksud dari kembarannya itu. Aku minta pisangnya, mau aku bawa ke kakak. Jelas Bumi yang langsung membuat Hujan tersentak kaget. Kakak gak pulang? Tanyanya lagi dengan nada bergetar, menahan sesak di dadanya. Enggak, kakak nginep di rumah utama. Jawab pemuda itu dengan wajah datar seperti biasa. Enggak, aku gak akan kasih pisangnya. Sentak Hujan sambil mundur 2 langkah ke belakang. Jangan mempersulit keadaan. Kalau kalian ribut ya ribut aja berdua, gak usah repotin orang kayak gini. Dengus Bumi kesal, karena ia sudah bosan menjadi kurir pisang kakaknya. Hujan menggelengkan kepalanya. Ia tetap tak ingin memberikan benda kesayangan suaminya itu pada siapapun. Jika tak ada Air, setidaknya ada si pisang yang menjadi temannya malam ini. Cepet, jangan sampai mama sama papa lihat kita lagi berdebat kayak gini, ucapnya penuh penekanan. Hujan menghapus air matanya secara kasar, semua punggung tangannya. Ia memeluk si kuning sambil menahan isak tangisnya. Bumi sebenarnya tak tega, tapi ya bisa apa? Janji besok pulang sama kakak ya. Bujukin kakak buat pulang, oke? Bilang kalau di sini aku nggak bisa nggak ada kalian. Gumam Hujan di sela isak tangisnya yang begitu pilu. Ia berpesan pada bantal kesayangan suaminya yang malam ini memilih tak pulang. Bumi mengusap wajahnya. Ia benar-benar tak tega melihat Hujan begitu hancur dengan perginya Air saat ini. Ia mencoba mendekat dan meraih tubuh kakak iparnya itu. Kakak gak apa-apa, kamu sabar sedikit ya. Yang penting kakak gak kemana-mana dan gak berbuat yang macam-macam. Habis pelukin gulingnya juga kakak langsung tidur. Kamu gak perlu khawatir. Ucap Bumi mencoba menenangkan Hujan yang masih terisak-isak. Dengan berat hati, ia memberikan si pisang pada Bumi setelah mereka melepaskan pelukan. Ajak kakak buat pulang ya, aku mohon. Pinta Hujan sambil menangkupkan kedua tangannya di dada. Iya, aku akan coba bicara baik-baik, kamu istirahat ya. Pamit Bumi kemudian. Hujan menatap punggung kembaran suaminya itu dengan perasaan perih dalam hatinya, karena ia rindu sosok yang tadi memeluknya. Pulang ya, baby cryingnya Hujan.